Halo guys, ketemu lagi bareng Mas Par Project. Jadi video kita kali ini adalah tentang tutorial cara atau teknik menyelam ya untuk pemula gitu ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau belajar selam atau yang mau latihan selam, bisa tulis di kolom komentar. Oke, tetap disimak terus videonya. Kalian sedang menyaksikan Par Project YouTube channel. Par Project YouTube channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Selamat menyaksikan. Yang cantik sudah berkenan meluangkan waktunya duduk di sini belajar ilmu baru di pool air, namanya ilmu selam. Tegang gitu sih. Itu namanya hari ini sebenarnya teori yang akan kita berikan nggak full ya, karena kalau benar-benar ngambil lisensi di 3 hari full kegiatan. Satu hari pertama teori, hari keduanya kakak mengajar terampil kolam, hari ketiganya adalah arena terbuka. Jadi kita di sini cuma intro aja, perkenalan aja. Yang penting harus kita tahu kegunaan alat ini apa, terus teknik dasarnya gimana, kemudian belajar mempraktekkan memasang alat, kemudian yang lain-lain kita menyesuaikan. Baik, ini namanya pengalaman intro dive. Jadi olahraga selam termasuk olahraga karena kan memang mengeluarkan keringat kan. Jadi kalau kita nyelam 10 sama 40 menit tahun di dalam air, kita bisa membakar kalori sebanyak 700 kalori, makanya untuk olahraga. 40 menit ya, 700 kalori kurang lebih untuk data. Tapi ya, olahraga selam ini olahraga nomor 2 berbahaya di dunia setelah terjun payung. Kenapa bahaya? Nomor 2, kalau kita masuk air bukan dunia kita. Kedua, kita berhadapan dengan lawan buas yang hewan-hewan yang kita tidak mengetahui itu bahaya apanya. Yang ketiga, kita berhadapan dengan air yang punya tekanan beda dengan udara sekitar yang kita hidup. Makanya itu perlu kita berbagi ilmu tentang selam biar nanti nyelamnya benar dan enjoy. Jadi kalau untuk kita di sini, kita wisata ya, bukan selam komersil untuk kerja bawah air, bukan selam kerja. Jadi banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam olahraga selam. Yang pertama adalah niat. Ada niat nggak? Banget. Nah, niat ya. Oke, niat nomor 1 udah jebol ya. Yang kedua adalah pengetahuan tentang selam. Kalau tentang selam, tentang selam ini apa aja yang perlu kita perhatikan tentang selam? Yang satu adalah peralatan ya. Dua, teknik. Ini dasar ya, karena kalian masih berdaya. Yang ketiga, intuisi. Lo, you know intuisi? Intuisi tahu? Intuisi. Feeling. Oh, badan gue lagi nggak enak nih. Atau situasi tidak mungkin kan, jangan hilap gitu. Karena safety first. Pertama untuk keselamatan. Intuisi ya. Kalau kita nggak bagus, kita ini ada bunyi, oh bahaya. Jangan. Ataupun ini nggak bunyi, jangan. Dan kita punya semboyan di selam, namanya never dive alone. Dengan bahaya tadi kan, bahaya nomor 1 tadi. Jangan pernah menyelam sendiri. Di saat Pak Ucok ada trouble, sendirian bingung, minta tolong sama siapa? Sama Yu, dicopot malahan. Nah, pokoknya masih Rizka, masalah apa misalnya? Nggak bisa kuping sakit. Rizka pun harus mulai paham nih dengan kode apa namanya, sandi bahasa air itu ada nanti sendirian gitu, ada teori sendiri untuk sandi berhenti, trouble, oke, berhenti, ada nanti kode-kodenya. Nanti di dalam nanti kalau udah jenjangnya udah lisensi ke lebih lanjutnya. Jadi untuk dive kita kenalan aja. Jadi mungkin akan kita drillkan teori yang didapat di perairan terbuka, tapi cuma sebentar dengan waktu yang terbatas dan kedalaman yang terbatas. Mbak Rizka sama Cok tahu dulu, enak nih cara ngisep oksigennya kayak mana gitu kan. Biasanya ngisep dari hidung dan mulut. Yang pertama, kita peralatan. Ada namanya peralatan dasar. Peralatan dasar ini yang umum yang dipakai oleh masyarakat yang wisata di laut. Alat dasarnya apa aja? Satu, kita ada snorkel. Jadi snorkel ini alat untuk bernafas, tapi di atas permukaan air ya, bukan di dalam air. Ini tidak bisa untuk digunakan untuk bawah air. Pasti masuk airnya, kalau mau nyoba nggak apa-apa, nanti kita drill. Nama snorkel. Jadi posisinya ini berada di atas permukaan air, dan ini kita bernafas di sini. Mulut kita di sini, kemudian bernafasnya melalui ini apa namanya? Ini apa sih snorkel itu? Pipa. Nah, ini masker gunanya bukan masker kecantikan ya. Jadi masker karena dibilang masker karena dia menutupi muka, wajah, jadi bilang masker. Jadi ini digunakan untuk melihat bawah air. Kalau kita mata normal nggak bisa kita bawah air dengan jelas, karena ininya apa namanya, pandangan kita beda di bawah air sama di atas. Jadi inilah gunanya kaca ini. Kaca upayakan nanti kalau mau beli yang temperat ya. Temperat ini dia bisa menahan tekanan. Temperat 2. Pakai ada ini ya, Bang. Yang kedua adalah pin. Nah, ini namanya pin. Pin ini kalau orang umum nyebutnya kaki kata. Pin. Kalau di bahasa Inggris kan sirip ya.
Tapi di ini pakai katak. Nah, jenisnya banyak kayak gini. Ada yang full foot, ada yang ada strapnya namanya well strap. Nah, ini lebih modern ya, dan kita bisa untuk ukur kaki sendiri gitu loh, ukuran apa kebesaran. Ini digunakan untuk apa? Pin ini untuk laju kecepatan kita biar lebih cepat di bawah air. Nyelam nggak ada pin, nggak ada guna, cuma gini-gini aja gitu, nggak bisa kemana-mana, gerak terbatas. Oke, nama dasar ya, harus scuba. Nah ini yang digunakan nanti untuk kita menyelam ke bawah air. Tapi tetap harus menggunakan alat dasar. Kalau nggak ada alat dasar, kita nggak bisa pakai ini, harus scuba. Oke. Yang pertama kita harus kuasai adalah alat dasar dulu. Cara menggunakan pin, kemudian menggunakan masker, menggunakan snorkel, itu kita harus paham dulu. Nanti kita perlukan di kolam dulu. Kalau memang mau jenjang lebih lanjut, kita ke kolam, kemudian baru kita ke selam. Oke, untuk scuba peralatan utamanya adalah tank ya. Tank scuba. Tank ini bahannya aluminium. Kenapa aluminium? Biar dia enggak karat ya. Ya. Scuba sama tank ini. Jadi tank ini gunanya untuk menampung oksigen yang akan kita gunakan nanti menyelam. Berat bersihnya sekitar 18 kilo. Tapi kalau dia kondisinya udah di bawah air, dia lebih ringan, 14 kilo. Dan oksigen yang di dalamnya di 200 bar. Bar itulah tekanan udara per cm kubik. Bar namanya. Atau PSI. Tekanan udara per 1 cm kubik. Jadi ini kalau sesuai ketentuan dari internasional, berat kandungan dan maksimalnya adalah 200 bar. 200 bar atau 3000 PSI dia sama 3000 PSI. Yang kedua adalah BCD. Nah, kalau orang kamu menyebutnya adalah rompi selam. Rompi BCD. Ya. BCD adalah bahasa ini dia, bahasa satu kata di sini. Kalau di ini kan buoyancy control device. Jadi gunanya adalah alat untuk mengontrol keseimbangan. Kalau utama adalah mengontrol keseimbangan selain itu adalah untuk sebagai dudukan dari tabung. Oke. Nah, banyak tombol-tombolnya kan? Berapa nih beratnya bang? Ini hitung berat terus, guys. Enggak, Dia mengukur kamu cuma yang berat ini aja, yang berat itu ini. Nah, ini strap untuk mendudukan tabung. Selain untuk mengontrol keseimbangan juga untuk tabung. Kalau orang udah pro dia udah nggak pakai juga nggak apa-apa dia udah bisa. Nggak biasa melorot kan? Kunci dia strap, ada kunciannya nanti. Oke. Ini gunanya untuk kontrol keseimbangan kita di bawah air. Karena di sini nanti fungsinya di sini ada inflator, bisa masukkan udara. Misalnya kita terlalu tenggelam, bisa kita buang. Kalau kita terlalu kurang turun, bisa kita buang. Kalau kita terlalu turun, itu bisa juga kita isi sedikit-sedikit. Itulah gunanya dari ini. Di sini kan ada dua tombol nih. Ini tombol buang, ini tombol masuk. Masuk ke udara dari sini ke sini. Oke. Ini kalau untuk pemula ini pasti sering dipakai ini. Ya. Kalau untuk yang baru-baru ini pasti sindrom namanya injektor. Bukan ini. Apa tadi yang merah? Untuk in masuk, out ini untuk keluar. Oke, nanti kita praktekkan di sini sebentar. Adalah regulator. Nah, regulator tabung gas ya. hampir sama, fungsinya sama, regulatornya fungsinya sama. Ini regulator ini, banyak kan hos-hosnya, kabel-kabelnya ini. Fungsi regulator apa? Ya, betul, nyambung. Nah, yang kedua adalah nih tekanan ya. Ini kan sini. Kalau fungsi gitu. Mengatur. Nggak bisa kan? Nah, jadi fungsi regulator adalah mengatur tekanan tinggi ke tekanan rendah sehingga bisa kita pakai. Jadi itu fungsi regulator. Kalau kita begini siapa mengisap? No. Ada yang mengisap kan? Ya. Jadi regulator ini banyak kabel-kabel. Ini mouthpiece ini gunanya untuk nanti kita bernapas di sini. Nah, ini giginya apa? Nanti kita bernapas melalui sini. Napas seperti biasa aja, Jadi tekan gitu ya. Tapi di sini harus dibiasakan nanti karena jika kita tidak biasa bernapas dengan mulut cemplung ke laut, itu aja panik. Ya. Kedua adalah hostnya untuk pengukur tekanan tabung di sini. Ini kita tahu tekanan tabung dari sini, tekanan udara tabung ini ada berapa nih? Kedalamannya mana yang Nah, ini nanti full itu 200 bar. Full ya. Jadi kalau udah ketemu merah ini persiapan untuk naik. Oh. Karena tabung kita akan Kesini apa kesini? Kesini nanti. Ini kan naik nih. Ya. Ini kan naik nanti kita isi, kita buka nanti naik ke sini. Kemudian kalau sudah kita pakai sekian lama, Oh, udah mau habis. dia akan turun. Oh. Jadi dalam menyelam kita harus sering melihat. Ini. Ya. Megangnya di mana nanti? gantung dia kan. Kemudian ini depth meter namanya, alat pengukur kedalaman. Ini satu ini sekitaran
Dengan ini nih, nggak nyampe sih. Ini sekitar 0,8, ini sekiloan lah ini. Ini 0,8 lebih kecil. Penting ini. Kalau nggak ada ini lu nggak bisa jebur, nggak bisa kolam bawa air. Ya, oke. Ini pemberatnya, ini sabuknya, beltnya. Nanti lo pasang di lo, kemudian Hanya berat lu berapa deh? Ngeri. Ya beratnya berapa? Dihitung. Patah pinggang lu nanti. Semoga saya bisa ya guys. Namanya masih ini ya. Wah ini kursus mahal loh ini dek. Lu tes lah. Mahal loh. Iya. Mahal ini ilmunya nih. ini alat pertama ya. Selain itu juga ada alat tambahan, tapi cukup berguna ini. Namanya wetsuit. Wetsuit. Wetsuit ya. Wetsuit. Oke. Ini jadi wetsuit ini fungsinya banyak. Diangkat. Ya, ini fungsinya banyak. Ini tebal berapa mili sini? Macam-macam sih, ada yang 3 mili, ada yang 5 mili tebalnya. Ini terbuat dari apa ya? Dari karet ini. Propilen ini. Ya. Ini gunanya ini. Kalau kita di perairan yang agak dingin kita bisa hangat pakai ini. Pakai hangat, bisa hangat, kemudian bisa mengatur keseimbangan. Kalau udah ketemu headset yang nyaman, kita seimbang enak-enak banget. Kemudian fungsi utamanya melindungi dari hewan-hewan. Lu kena misalnya nggak sengaja ada ubur-ubur kecil tuh. Kalau kita pakai begini apa kulit asli, sedap rasanya, pedas banget. panas. Nah kalau ini gunanya untuk melindungi. Kemudian lu nggak sengaja senggol karang sedikit, karang kan tajam tuh. Ini fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari karang, kemudian hewan-hewan yang berbahaya. Bulu babi sih jarang ya di dasar. Oke? Ya, ini gunanya. Dan nanti kalau Lindungi dari hewan-hewan laut. ya, oke. Kemudian teknik dasar. Nih, ini yang pertama teknik dasar. Ayo gimana sih? Mana baik? Dia melanjutkan duit. Oh, mana ada rugi dengan duit? Itu lagi. Paping. Ya, aqualizing. Ada yang tahu aqualizing atau popping? Nggak ada yang tahu ya. Jadi aqualizing ini adalah lo pernah naik pesawat? Pernah ngerasa waktu dalam di tingkat tertentu kuping lu berdetak bunyi? Dingin. Nah itu berarti tubuh kamu lagi menyamakan tekanan atmosfer. Oh. Oke? Jadi kalau di bawah air kan tekanannya beda banget tuh sama di mana? Di permukaan. Per 10 meter itu 1 atmosfer perubahan tekanan. Jadi ketika tubuh kamu tidak bisa menyesuaikan, maka kuping kamu akan terasa sakit. Ada tekanan sini yang harus keluar yang harus sama dengan sekeliling kamu. Jadi di kuping kita ada membran ini, nah gendang telinga ya. Membran dia elastis. Ketika dia tekanan di luar terlalu besar, dia akan nongkrong ke kuping kamu. Kamu akan terasa sakit. Nah inilah kita punya equalizing atau popping. Nanti di kelaman 1,5 meter kamu jebur atau 2 meter kamu udah terasa sakit sendiri. Yang menyesuaikan gimana itu? Nah, ya, equalizing atau popping banyak caranya. Karena Mbak Rizka tekan hidungnya. Buang ingus, tekan. Kayak nafas, nah. Rasa di kuping tak. Sedap. Rasa. Lepas lagi. Coba tekan lagi. Kayak buang ingus. Rasa. Sukses berarti. Itu namanya aqualizing popping. Kayak nutup gitu ya. Oke, nanti kamu perasa nanti waktu di laut kalau gua langsung begini, Tapi kalau kayak gitu jangan panik. jangan panik. Oke, kalau pernah dibadi nanti kalau kamu misalnya aqualizingnya gagal, kamu toel. Nah. Kalau kayak gitu normal ya bang? Normal. Kalau nggak kayak gitu mana aneh? Ya harus seperti itu. Nggak ada kayak gitu, kecuali yang udah error. Ini kalau nggak gitu gagal. Oke, namanya aqualizing kan udah bisa kasih kesempatan lah. Nah biar- itu kan pakai itu, Mang. Otomatis nggak bisa pakai tangan kan? bisa. gitu. Ini bisa. Tuh, kan gitu Kak. Nah, Oh iya iya. Ya bisa, mentang-mentang ini saya pesek bilang nggak bisa ini mah. Bisa. Ya. Iya iya. Siap. Udah. Oke ya, aqualizing atau popping udah bisa kan? Nanti beda lagi lah udah saya. enak kalau gitu. Belum. Mas, Mas clearing namanya. Iya. Ya. Pernah snorkelingan nggak? nggak pernah. Gede? Pernah kan? Pernah waktu pakai masker tiba-tiba ada embun, fogging, Oh iya. ya kan? Fogging gitu kan? Pernah ada embun. Kalau di darat, kalau di permukaan nggak masalah kayak gini-gini. Nggak Kan? Kalau di bawah laut gimana loh?
Tiup lah. Hah? Gimana coba? Kalau kita buta lo gini nanti. Kalau tiba-tiba masker lo ngembun. Ini adalah masker. Jadi itu adalah kita membersihkan masker kita dari apa namanya? Ada yang nyelip ataupun apa? Fogging dari uap ataupun apa. Karena kan udara luar dingin, dalam hangat. Ini kan hangat nih. Jadi kita pakai masker hangat tuh. Pasti akan terjadi namanya fogging, keluar uap. Dan ini pasti akan nyangkut di kacanya. Gimana caranya? Nanti kita praktekkan di laut. Kalau cara saya sih gampang. Karena menurut gua gampang, udah biasa ya. Masukkan air ke sini, buang. Tapi dalam air. Enggak usah. Diginin aja. Kamu masukin air mulai atas, kemudian tutup lagi, buang. Ambil berapa? Pakai hidung. Kayak kamu buang ingus. Karena ada tekanan dari hidung. Buang dulu apa di Masukin dulu air. masukin air? Kan kamu namanya dari mulut toh, kan dari hidung. Terus air dalam, baru buang agak doang kan. Nanti kan ada tekanan. Ada di sini. Ya, karena ada tekanan di sini kan air yang di sini kan yang kita masukkan akan keluar lagi, akan bersih lagi. Itu kan proses seterusnya. Dibuang baru dia. Ya. Dan itu pun harus ada yang dilakukan. Mau terlepas ada tuh apa enggak, karena kita harus menggunakan tekanan ini juga. Karena banyak terjadi ketika dia lupa mask clearing tapi dia pakai sesuatu alat pakai grease ataupun apa yang anti fogging, apa udah naik merah sininya. Iya. Karena tekanan beda di sini sendiri. Jadi kita harus sering clearing. Nah, biar Yang mana sih Pak? ada. Jarang gua Ya. Mask clearing nanti nggak bisa praktek di sini, tapi kita nanti praktek di laut. Nah mungkin sebelum tahu di ini, diambilkan. Jadi Amerika aja. Udah belum kan? Itu penganiayaan gua. Sendiri nih ya. Yang ketiga adalah Iya. ini yang penting nih. Buoyancy. Buoyancy itu keseimbangan, gimana kamu menyesuaikan diri di bawah air dengan kondisi kamu tidak naik ke atas, kamu turun ke bawah, tapi kamu di tengah-tengah. How? Gimana? Practice makes expert. Nggak mungkin lo jemput langsung bisa. Jadi harus sering didampingi, kemudian latihan, nggak tahu tanya, kemudian gunakan gear yang ada untuk melakukan buoyancy. Karena buoyancy ini nggak instan kita dapat, harus sering latihan. Oke? Mungkin ini aja yang untuk apa namanya teknik dasarnya ini yang harus dikuasai utama. Yang lainnya bisa menyesuaikan gitu kan. Teknik utamanya 3 ini ya. Ya. Walizing, mask clearing, cleaning, buoyancy. Kemudian intuisi ini Feeling. semuanya sih sebenarnya penting gitu. Semuanya penting. Intuisi itu tentang diri ataupun kita melakukan Dirasa. lain-lain. Jadi wajib nih. Jadi sebelum lo ya lo harus melakukan perencanaan dulu. Perencanaan dalam menyelam. Gua sama siapa? Gua ke bawah mau ngapain? Terus body gua siapa? Body itu rekan gua nih. Kita berempat nih misalnya. Body system itu. Nah, body system. Gua misalnya masuk bar. Berarti dia tuh sama gua nempel. Ada trouble di dalam gua tolong dia. Lu bersama nanti. Ada trouble ngomong. Coba balik body. Ya. Kemudian Filmnya. Iya, dan kita bilang itu mau berapa lama? Oh iya. Mantap ikan paling dalam. Oke. Mengatur keseimbangan juga sebagai pelampung. Iya. Kalau kita di atas, Pakai akun tuh Google Pixel ya? kalau udah di atas, Enggak. inilah yang kita gunakan Ini gelembung ya? untuk menggambar. Kalau ketika gua pencet merah dia akan mengisi. Jadilah dia pelampung di atas. Setelah kita action dive, inilah. Oh itu benar. Kegedean nggak? Kan semua nggak ada yang pakai. Nah, gitulah kira-kira penggunaannya. Oke? Tinggal ke kolam renang bilang beli pin aja loh. Kayak ini, plating aku. Gini guys caranya. Tapi kita nanti praktek beneran. Nggak di kolam renang. Oke? Kalau masker, salah kayak kemana dia? Ada nggak yang boleh dipinjam nanti kita praktek sendiri ya? Bawa aja. Kenapanya? Bukan itunya untuk yang bersihin masker.
Jangan, kamu nanti latihan dulu hari Minggu pakai pin sama ke bawah lah itu sama yang ini satu. Enggak berani ya kalau aku pakai ini. Apa? Malah enak pernah pakai itu daripada Enak pakai loh. itu. Enak. Iya. Tes dulu coba di Unila. Iya di Unila. Enak bener. Enggak malu apa malu? Dulu Banyak. justru ini mehong, Dek. Mehong ini bukan kaleng-kaleng. Nanti saya praktekkan dulu pemasangan tabung ya, alat skubanya ya. Jadi liburan kayak mana gitu di laut itu? Di kolam. Ada ngebalik punggung gini, ada terjun gini, Lompat aja kali. yang pakai Ya. Sekarang kita masuk ke alat scuba dulu. Nanti untuk ini apa lebih dalam di lapangan. Iya benar. Kalau sekarang Coba di teori dulu. di kolam renang dulu kali, Mang. Ikut gua. Ini atur kamu. Kalau di kolam renang, Pahoman. Iya. Ke salju Pak. Praktekkan dulu. Jadi jenis-jenis di sini ini banyak ya, merek brandnya banyak. Jadi tapi tetap penggunaan dan fungsinya sama. Kanan itu di bawah air ini nggak kerasa ya? Pas di atas berat, pas di bawah enteng. Ini kebetulan pakai scuba pro yang ekuator, ini agak mehong. Kalau ini udah berapa berapa? Iya. Zaman dulu harganya sampai 14 juta yang harganya. Sekarang berapa cuy? Kayaknya udah nggak ada keluar lagi deh ini. Paling sekitaran kalau saya keren sekarang paling 45 juta. Tergantung Oh, kondisi. berarti gini ya nanti ya dari pinggir itu langsung lompat gitu ya? Iya. Ini masak scuba aneh alat di sini ya. Ini. Oke. Berhubung kita masuk intro jadi bisa langsung aja nanti lebih lanjut di lapangan. Di strap. Langsung nggak? Oke. Oke, pastikan ini jangan sampai kendor. Kalau kendor, tabung kamu lepas aja. Tabung kamu di situ, kamu di sini dulu. Mana tabung gue? Belum di laut deket-deket aku loh. Kok enteng gitu. Tapi kamu jatuh lepas. Untuk Kalau ngikut tabung deh. kalau untuk memastikan dia kuat apa enggak, gampang, tarik ini aja. Nih, tuh, berarti udah kuat ya. Tuh ya nggak? Berat kak, sangat kuat kamu. Oke, berarti dia sudah pecah. Sudah kencang. Nah kemudian posisi ini, posisi regulatornya ini, headnya ini harus di depan sini, jangan di belakang. Karena nanti masangnya bingung regulator tabungnya ya, head pump tabungnya. Oke, kemudian pasang regulator. Udah dipastikan ini kecil, kemudian kita pasang regulator. Nah, ini yang sering orang banyak salah nih. Gimana nih kok? Nah iya itu. Oke ya. Kanan kirinya itu ya. Pastikan bahwa mouthpiece regulator untuk bernapas ini di sebelah kanan. Harus di sebelah kanan. Walaupun tangannya kidal, Mang. Iya. Karena Kenapa harus sebelah kanan? Kenapa harus sebelah kanan? lebih enak menjangkau. Oh, kalau idal kan dia lebih enak idal. Ah, nggak bisa. Aturan di situ. Oke. Ini sebelah kanan, pastikan. Ini harus bertemu dengan ini, pasangannya ini. Oke. Buka dulu, kemudian kita klak, udah klak, baru kita kencangkan. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu kendor, karena kalau terlalu kencang ini kan bermain dengan tekanan pressure. Ininya aja, sepantasnya aja. Oh, nggak perlu dikencengin kayak baut roda itu nggak perlu ya? Tekanan kena udara itu kencang sendiri. Oke ya. Apa pasang dulu di sini, kemudian arahnya harus di depan sini. Setelah terpasang ini, nah ini housing invertornya nih. Ini gunanya mengalirkan udara dari tabung ke CD. Di sini. Jadi nanti ini sendiri kalau kita mainkan dua tombol ini. Coba coba. Ya, kita pasang ya. Ini pun pasangnya ada teknik, nggak langsung krek, harus tekan dulu. Ini kan tekannya tuh. Tarik dulu. Tarik dulu, tekan, dia bunyi klik. Nah, oke, ya. Nah, kalau udah posisi begini berarti udah 80% ready. Dan upayakan ini jangan kalau kita biasanya di show di pasir, ini jangan sampai kena pasir. Ya, karena dia harus tetap clean. Karena ini berhubungan dengan paru-paru kita, ya. Upayakan ini harus selalu bersih. Karena ini berhubungan dengan paru-paru kita. Ketika ada paru-paru halus di sini, kamu hisap nggak sengaja masuk paru-paru gimana? Upayakan agar tetap selalu bersih. Kita masukkan di sini aja nggak apa-apa. Ke kantong boleh, ke poketnya boleh, kalau ada dudukannya lagi boleh di sini. Ini lebih aman di sini. Sebelum nyelam itu, Mang ya? Sebelum nyelam. Atau nyelam pun kalau kita
Ini harus begini juga posisinya. Harus selalu clean bersih. Setelah kita instalasi udah terpasang semua, kita harus mengecek ini nih. Kita harus mengecek tabung kita ini ada berapa isinya. Tabung kita ini isinya ada berapa? Cara ngeceknya apa? Kita harus membuka tabung ini. Handbelnya di sini kita buka. Kalau kita bingung bukanya kan di sini ada tulisannya. Coba lihat nih. Open close. Ada nih. Openannya ya kan? 1, 2, 3, 4. Open close. Close. Ini apa nih? Scuba. Open close. Oke. Oke. Nah. Ini kan tekanan tinggi nih. Kadang-kadang kalau namanya sedang bahaya sampai kita ketemu alat error, tiba-tiba kita buka. Ini melanting ke atas. Jadi upayakan kalau kita buka, posisinya beginikan dulu ke bawah. Buka gimana? Buka ini untuk mengecek tekanan tabung kita berapa. Oke, ngatang ya kan? Itu dalam air ya? Enggak di luar, dia ada. Sebelum kita cek dulu. Sebelum turun kita periksa alat dulu, udah ready belum? Oke, kita buka. Mentok, Bang. Mentok, kita balikkan 2 kali. Setelah mentok, kita balikkan 2 kali. Pelan-pelan aja bukan? Kita balikkan 2 kali gitu. Kenapa kita balikkan 2 kali? Takutnya kalau kita mentok, kawan kita nggak sengaja main-main ataupun ini, nggak yang belum pernah ngirim tabung, kok nggak mau? Taunya salah, dol. Oke, berarti aman ya? Aman nih, berarti nggak ada kendala. Kita lihat. Dulu sampai mentok baru. Tuh, berapa tekanannya? 1 bar. 180. 180 bar ya? Oke, lewat dikit. Ya, 181 lah. Ya. Mak memang doyan nawar. 180 bar ya? 1 bar. Berarti layak untuk digunakan. Minimal Sisa banyak. Minimal berapa bar? Minimal berapa bar maksimal ini? Minimalnya. Kan maksimal 200 bar. Ya tergantung kamu, kedalaman kamu yang mau kamu pakai. Kalau memang kedalaman cuma penyelaman Yang sebentar, penting di atas merah itu. penyelaman sebentar, kemudian tidak mau waktu lama, 100 bar juga nggak apa-apa. Makanya intuisi tadi jalan gitu. Ibarat bensin ya berarti ya. Gua menyelam setengah jam, tabung udah merah. Jangan mati kamu di bawah nanti. Banyak oksigen, oke? Berarti tadi ngecek. Oke. Nah, berarti teman yang ini karena. Nah, yang kedua adalah cek motifnya nih, motifnya bekerja dengan baik atau tidak. Masalah tidak bersih ya, habis direndam selama itu. Oh, bekerja. Apa itu dipencet, Bang? Ini. Itu biasanya pernah gue lihat juga loh bang. Jadi waktu mau ngeluarin air itu pasti dia masih. Iya, nggak apa-apa. Bekerja dengan baik. Ini yang first stage-nya, yang kedua second stage-nya. Kenapa di sini ada 2? Ada kenalan. Kalau ada kendala ini kamu bisa pakai ini. Tapi yang pertama yang dipakai yang mana? Yang hitam. Ini untuk Cadangan. second stage. Ini cadangan ini gunanya banyak. Misalnya kamu punya ini kendala, misalnya kamu bisa pakai ini. Kalau ataupun teman kamu habis, gede habis dia butuh napas, kamu bisa kasih ini. Kalau kamu nggak mau kasih napas, kamu simpen, kamu dong mati di bawah. Oke? Itu benang yang dipencet tadi buat apa? Bersihin. Bersihin. Jadi Bersihin. di dalam laut. Kemudian Itu berfungsi. berfungsi atau tidak, ngebersihkan air, tak ada pasir di dalamnya. Jadi Pencet. sebelum kita pakai kita harus pastikan dulu. Kalau misalkan posisi dalam laut kayaknya ada yang aneh, kayak mana? Di mulut, baru ada bersihin. Jadi nggak apa-apa kamu cabut. Dilepas dulu ya dari mulut. Iya. Ini aja. Jadi di mulut. Iya apa? Campur kayak gitu jus. Ini kan ada membran di sini, ada membran sama kayak itu. Jadi tekanan berpengaruh. Berarti kita lepas dulu ya. Oke. Masa ada mulut kayak gitu? Oke. Jadi di dalam tabung ini bisa oksigen murni ya, nitrogen. 40% itu nitrogen. Jadi dingin nih seperti itu. Selebihnya adalah udara seperti kita hisap keluar ini. Oke. Makanya nilai berapa meter bang yang harus masuk mesin apa namanya? Kuat. Chamber. Chamber ya? Ya, itu diperbalik, chamber diperbalik. Itu kalau udah penyelaman dalam, ya, takut ada maksudnya nitrogen dan segala macam. Oke? Oke. Ya, sekarang Nanti nonton video Mas Super Project aja. sekarang Kita ngajak-ngajak di barengan. ini kan Sini Mbak, duduk Mbak. sekarang gue pengen kalian coba apa aroma tabung. Kami punya bahan duluan. Duduk aja sambil duduk, apa apa. Duduk. Ini bersih ya. Iya. Tapi ini kayak. Nah. Awas behel lo deh. Ya. Nah masukin full. Apa? Ada. Awas behel lo. Nah. Disedot biasa. Gitu. Nah.
Kok aku nggak bisa buang napas sih? Dibuang gitu aja nggak Buangnya apa-apa. Jangan buang satu arah. Satu arah. hidung lo nggak kepake, itu hidung lo nggak kepake. Mana bisa hidung aja dulu. Hidung. Buang. Nah, buang lagi. Iya, hidungnya nggak kepake. Lah, iya. Kan pakai masker hidungnya nanti. Enggak, maksudnya Jangan ketawa. gimana sih? Enggak, yang semua bener. Ya gini Mbak. Mbak Ais hidungnya. Tarik, gini. Kayak lari lah. Tapi kalau pas buang itu kayak kehambat gitu loh. Enggak, Ini dalam air aman. Kok aman ya? belum terbiasa. Nanti napasnya jangan napas lari ya. Dingin nggak? Dingin nggak? Dingin kan? Iya, kayak oksigen kita ini. Jadi Mikrop ya. sakit. Sering nggak? Virus ya. Ini yang harus dibiasakan sebenarnya ini. Karena Minum ini ya. nanti biasa kalau nggak biasa di masker itu gelagapan. Napasnya kayak aneh sih. Ya emang kayak gitu. Gini nih. Tapi di air nanti nggak kayak gini kan? Kayak Ya, gitu. itu biar lu nggak. Ini kan kita simulasi di darat dulu. Kamu ngisep tabung, oh dingin. Begini mau napasnya melalui satu corong. Kapasitasnya berapa ini? 200 bar. 200 bar. Harus buat untuk kedalaman. Enggak, Baru kalau, tekanan udara. kalau kedalaman sih tergantung kita. Kalau ketemu lama kamu Oh, berarti nyantai aja ya? di 5 meter. Iya, ya napas. Namanya kita tuh ngirim udara. Bisa sama sejam ini kalau udah ini. Berarti keluar masuknya udara itu melalui Memang kan juga sebagai pelampung. Kalau, Iya. kalau kita di atas, kayak bentuk Google Pixel ya? kalau udah di atas, Enggak. inilah yang kita gunakan Ini gelembung ya? untuk mengambang. Kalau ketika gue pencet merah dia akan mengisi. Jadilah dia pelampung di atas. Setelah kita aktor naik, Oh, itu gunanya untuk setelah udah selesai, kita gunakan ini untuk mengambang ya, mengambang di permukaan lah, bukan mengambang di bawah, bahaya malah kamu naik terlalu cepat. seperti ini ya? Nah, itu kamu kalau terlalu cepat itu bahaya. Tinggal ya, nanti kan didampingin sama. Mati dulu udaranya. Pertama adalah tutup dulu dari well hand wellnya di sini kan harus ditutup. Kalau saya kemana coba? Ke depan. Mana close? Nah berarti ke depan, coba. Ya, perhatikan dulu. Berarti ini udah stop dia di regular di ininya udah nggak ada udara lagi. Tapi ini di sini masih ada udara. Sisa tadi. Coba kamu puterin buka. Bisa Tadi nggak? jos. Coba kamu buka. Nggak bisa kalau pakai tang, pakai apa? Nggak bakal bisa. Karena masih ada udara. Karena masih ada tekanan, ada pressure di situ. Caranya apa ngebuangnya? Yang depan itu kan Buangnya gimana ngebuangnya? Sebelah dulu. dari situ. Oh, buangnya sini nih. Nih, Oh, yang tadi. pastikan dulu. Nah, kan udah nggak ngacak lagi dia kan? Nah, ini fungsinya apa, Bang? Nah, ini fungsinya apa? Tuh, ini kita buang lagi. Teman, nah sekarang buka. Ini nggak ada fungsinya nih? Ada apa-apa ya? Hah? Jadi ini fungsinya apa? Oh iya, tangan perempuan lembut. Ini biasa. Oke, buka kan? Apa kayaknya? Tuli. Nah, terus mau buka ini. Kecil tenaganya. Oxygen flutter nih. Gimana bukanya tadi? Sama Kayak tekniknya. bunyi kok dulu ya? Tarik dulu ini, Dulu bukan. baru tarik. 2 kali tarik. Oke ya. Tuh. Tuh ya. Baru Lalu, buka itu deh. waduh, ini parah, ini parah. Parah nih. Ini parah. Ini kok ini tipis Bang. Tangan Ini ada ada membran juga untuk apa ngatur ininya biar udaranya biar bisa masuk ke sini. Jadi membran untuk Oh, ada per bagi alat 4 ini. itu ya. Iya. oh itu pembaginya. Setelah ini nggak mungkin dong lu tabur di pasir bahaya. Ya, gitu. Leher. Ya nggak? Biar nggak kena tadi. Baru buka. Trek. Plok gitu ya? Itu plok-ploknya coba dulu. Oke. Oke. Buka dari atas dulu ya? Buka basing lah nggak apa-apa dari sini boleh. Ini kan ada nih. Lalu ini kan pengunci utamanya, strapnya. Oke. Lalu ini buka. Baru dikit. Pas keluar dari sini. Ya. Tarik. Angin di sini nggak perlu dikeluarin dulu, Bang. Kan masih ngembang nih. Karena dikeluarin manual. Kayak mana cara ngeluarin ini? Ini aja tekan dulu. Nah ini gunanya juga ada nih. Misalnya kita naik udah kehabisan udara, begitu udah habis, kita bisa gunakan untuk manual ngisi udara melalui mulut kamu. Tapi ditekan, Biar nggak keluar. kunci kan? Ya, tuh, kita tekan semua gitu ya. Nah, perawatannya nanti kalau misalnya jalan,
kalau kita perawatan ngebersihin bilas air tawar dulu sama setengah jam, kemudian baru diangin-anginkan ya, jangan dijemur, diangin-anginkan. Kenapa kalau dijemur, Bang? Ini kan karet, karena panas, Getas. ya. Jadi diangin-anginkan saja. Baik, ada yang mau coba pasang? Ya, pasang. Ayo, yang kita lihat pertama, nah, ininya harus berada di depan. Nah, ini kan ini harus sejajar. Ini harus sejajar dengan ini. Nah, oke, coba. Tengok ya guys. Tengok nih. Tak boleh salah. Kayak polisi diraja, Bas. Nah, itu di situ. Nih guys, kita masukin pelan-pelan. Ayo Kak, kita pasti bisa Kak. Kita harus dapetin harta Ini Polri. jangan Ya, belum sayang, ini belum masuk. Bedanya apa, Bang? Naikin lagi. Ini harus Sama. Terlalu tinggi. Terlalu ke bawah. Pasang kita itu. Kalau enggak diangkat lagi. Oke. Kan masih ngacang nih kulitnya nih. Wah. Wah. Kak, Habis. Maksud terlalu kuat ini. Gitu aja. Nah, dah. Nah, maka mulut dibuka, tarik dulu mulutnya biar kelihatan. Nah, hampir buka mulut kamu. saya ambil dalam buka membuka. Ini. Nah, oke. Kalau kamu taruh, baru PCD-nya kamu buka. Ternyata. Gampang. Jadi lawan panik ya kawan. Kayaknya nanti kita usap ya Kak. Ya. Iya. Bang Ali lupa mulut dong. Udah ahli, ya udah ahli lah, Bang. Nah, Hai. Guys, jadi Bagaimana cara pembongkaran pasangan? Oke guys, demikianlah cara bongkar pasang kawan selam kita pada hari ini bersama tutor kita Aizda Dodi. Kemudian pendamping tutor ada Biko Gede, jadi bersama saya Binta Ais dan Bribtu Rizka. Ditunggu channel selanjutnya kami pakai. dadah. Kata-kata Om, kata-kata Om. Urip tanpa duit koyo wayang tanpa gapit. Geyor, Bro.